Halo teman-teman, selamat datang di Jurnal Vivi. Aku ucapkan selamat kepada teman-teman yang telah lolos ke tahap seleksi kompetensi bidang. Semangat terus ya. Teman-teman, mohon bantu untuk mendukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Oke teman-teman, kembali lagi di Jurnal Vivi. Kali ini kita akan membahas tentang aturan akademik dosen part 4 tentang kenaikan jabatan. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya di video kemarin, aku udah ngejelasin tentang definisi dosen, hak dan kewajiban dosen, fungsi dosen, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang kenaikan jabatan dosen. Sebelum itu, aku mau ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah setia nonton channel YouTube aku. Makasih banget. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dukung ya channelku ini. Daripada teman-teman belajar di tempat lain dan harus mengeluarkan biaya yang gak sedikit, mending belajar di channelku ini dan gratis. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi di video aku sebelumnya aku sempat ngejelasin kalau kenaikan pangkat dosen itu bisa 3 cara. Ada naik jabatan reguler, loncat jabatan, sama naik pangkat dalam jabatan yang sama. Itu udah aku jelasin di video sebelumnya, yang belum nonton silahkan nonton dulu. Nah kemudian ini tabel tentang angka kredit yang dipersyaratkan untuk naik jabatan. Jadi aku ingetin lagi ya teman-teman. Kalau kenaikan jabatan dosen itu dimulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, terus guru besar. Nah, terus teman-teman yang perlu diingat adalah angka kumulatif minimal yang harus dipenuhi di tiap jenjang jabatan. Ini harus hafal ya, misal asisten ahli 150, lektor 200, ada lektor 300 juga, dan seterusnya. Kemudian yang perlu teman-teman ingat adalah proporsi unsur utama pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan unsur penunjang. Tapi perlu diingat kalau pengabdian kepada masyarakat dan unsur penunjang untuk semua jabatan itu memiliki angka yang sama. Jadi teman-teman nggak usah repot-repot ngehafal. Nah, yang harus dihafal adalah unsur utama dalam bidang pendidikan dan penelitian. Seperti yang udah aku jelasin, dari mulai asisten ahli sampai profesor, untuk unsur utama pendidikan dan pengajaran itu semakin menurun. Nah, sekarang untuk unsur utama penelitian itu kebalikannya. Dari asisten ahli sampai lektor kepala, maksudnya sampai profesor, itu naik. Dari 25 sampai 45. Yang ini ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas tentang kenaikan jabatan. Oh ya, kenaikan jabatan kan tadi udah aku jelasin ada 3 cara. Sekarang aku akan menjelaskan tentang kenaikan jabatan reguler. Dan ini contoh-contohnya aku ambil dari Permenpan RB nomor 17 tahun 2013, Jo nomor 46 tahun 2013 dan turunannya. Jadi untuk contoh-contoh kenaikan reguler jabatan itu variatif ya teman-teman. Misal dari asisten ahli 150 dengan kualifikasi pendidikan S2 ke lektor 200 dengan kualifikasinya masih S2, minimal kum yang disyaratkan 50, dan seterusnya. Ini akan dijelaskan satu persatu. Nah, untuk kasus yang pertama ya teman-teman, supaya gampang mengingatnya, itu teman-teman bayangkan kalau teman-teman itu udah jadi dosen, atau teman-teman udah dinyatakan sebagai CPNS dosen, kualifikasi pendidikannya misalnya S2. Nah, jadi misalkan teman-teman itu pengangkatan pertamanya S2. Jadi, ketika pengangkatan pertama, teman-teman itu sebenarnya udah punya angka kredit, yaitu sebesar 150 dari unsur utama pendidikan sekolah, atau pendidikan yang pernah teman lalui. Tentunya program pasca sarjana ya. Nah, terus setelah itu teman-teman diangkatlah jadi PNS, ada diklat prajabatan dulu. Nah, nanti dapat 3 angka kredit. Jadi seenggaknya sampai diklat prajabatan itu teman-teman udah punya angka kumulatif sebesar 153. Nah, setelah pengangkatan misalnya teman-teman melakukan kegiatan unsur-unsur pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat masing-masing misalkan 10, itu dikalikan dengan angka yang tadi dijelasin di tabel yang biru tadi. Kan untuk proporsi pelaksanaan pendidikan asisten ahli itu 55, terus penelitiannya 25, untuk pengabdiannya 10, penunjangnya juga 10. Terus dikalikan dengan 10. Nah, seenggaknya kalau dijumlahin dari yang pendidikan sekolah, terus komponen yang dipenuhi, terus dengan ditotalkan itu hasilnya 163. Nah, ini kan baru pengangkatan pertama ya. Sementara untuk naik ke lektor itu ada persyaratan lainnya. Terus kalau mau naik ke lektor itu seenggaknya diperlukan persyaratan khusus, minimal 1 karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis utama, dan untuk pengabdian kepada masyarakat itu selalu dipersyaratkan persyaratan minimal 0,50 angka kredit. Kita lanjut ya teman-teman. Nah sekarang teman-teman misalkan pengangkatan pertama teman-teman itu kualifikasi pendidikannya adalah S3.
ketika teman-teman kualifikasi pendidikannya S3, pertama kali pengangkatan itu teman-teman udah dapet lektor, bukan lagi asisten ahli. Jadi, dari sini kita lihat dari tabel ini, unsur pertamanya itu dari pendidikan sekolah itu dapat 200 angka kumulatif. Kemudian melaksanakan pendidikan diklat prajabatan itu dapat 3. Dan seperti yang tadi udah aku jelasin, misalkan selama itu teman-teman udah melaksanakan masing-masing pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakatnya itu 10. Nah, dikalikan dengan komponen pengali yang tadi itu, yang di tabel biru. Nah, kenapa kok bukan lektor sih? Lektor kan harusnya komposisinya 45, ya kan? Untuk pelaksanaan pendidikannya 45, terus pelaksanaan penelitiannya 35, 10, 10 gitu kan. Nah, tapi di sini masih mengikuti asisten ahli. Ini ada aturannya teman-teman, nanti aku jelasin. Nah, untuk misalkan mau naik jabatan dari lektor 200, misalkan mau ke lektor 300 dan seterusnya, itu ada syaratnya, yaitu minimal 1 karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis utama. Dan untuk pengabdian masyarakat tetap ya, persyaratan minimalnya 0,50 angka kredit. Sampai di sini masih bisa dipahami kan ya? Nah, ini dia yang maksud aku ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi di sini pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen sesuai dengan Permen PAN RB. Untuk asisten ahli, pertama, memiliki ijazah magister atau S2. Terus yang kedua, pangkat paling rendah ketika diangkat itu penata muda tingkat 1 atau golongan 3B. Kemudian yang ketiga, memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional. Yang keempat, minimal telah 1 tahun melaksanakan tugas mengajar. Nah, kemudian yang kelima, melaksanakan sekurang-kurangnya 1 kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 6. Telah memenuhi sekurang-kurangnya 10 angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap. Nah, makanya tadi kan dikalikan angka 10 itu ya, karena ini ada persyaratannya. Kemudian yang ketujuh, memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab, dan pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi. Kemudian yang kedelapan, pengangkatan pertama kali merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi calon CPNS. Nah, sekarang kalau misalkan teman-teman kualifikasi pendidikan S3, kemudian langsung diangkat menjadi lektor. Itu syaratnya yang pertama memiliki ijazah doktor atau S3, yang kedua, pangkat paling rendah penata atau golongan 3C, dan seterusnya sama seperti asisten ahli. Makanya tadi faktor pengalinya, faktor persennya itu sama dengan asisten ahli. Jadi memang ada peraturannya ya, teman-teman. Oke, ini ada contoh kasusnya nih kalau masih bingung. Jadi kayak gini ya, teman-teman. Misal ada Zain Malik, dia lulusan S2. Seorang dosen diangkat CPNS. Nah, kemudian dia memperoleh TMT. TMT apa tuh, Kak? TMT itu terhitung mulai tanggal. Jadi, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022, dia itu statusnya adalah CPNS, tapi belum bertugas. Nah, terus, dia dapat SPMT, TMT, 1 Maret 2022. Nah, SPMT apa lagi tuh? SPMT itu surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi, dia mulai melaksanakan tugas sebagai CPNS itu 1 Maret 2022. Dan kemudian dia mendapat TMT PNS, terhitung mulai tanggal PNS-nya itu 1 Mei 2023. Maka si Zain ini dapat diangkat pertama kali dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai asisten ahli KUM 150, paling cepat adalah 1 Mei 2023. Kebayang ya? Nah, untuk pengangkatan pertama kalau misalkan S3, misalkan nih ada namanya Sahrukan, adalah dosen diangkat CPNS, kualifikasi pendidikannya S3. Memperoleh TMT-nya 1 Maret 2022. Kemudian dapat TMT-nya 1 Juni 2022. Kemudian mendapat TMT PNS-nya 1 Mei 2023. Berarti diangkat pertama kali dalam jabatan akademik fungsional dosen sebagai lektor atau 200 KUM, paling cepat itu TMT 1 Mei 2023. Jadi ketika pengangkatan pertama sebagai CPNS, itu belum ada jabatan akademik atau fungsionalnya. Nanti setelah 1 tahun, baru kita mendapatkan TMT paling cepat. Gitu, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang aku mau bahas tentang kasus-kasus kenaikan jabatannya nih. Jadi kayak gini ya, misal teman-teman itu adalah asisten ahli dengan kualifikasi S2, mau naik ke lektor 200, terus kualifikasinya juga masih S2. Nah, jadi minimal kumnya itu 50, dari mana? 200 kurangi 150, itu kan hasilnya 50 ya. Nah oke, terus ingat teman-teman, untuk perhitungan pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan pengabdian yang dibutuhkan itu dari mana? Dari tabel biru yang aku jelasin tadi di awal. Jadi untuk lektor itu kan komposisinya untuk pelaksanaan pendidikan 45, terus 35 untuk penelitian, 10 untuk pengabdian, dan 10 untuk penunjang. Dikali dengan kum yang dibutuhkan nih, yang 50. Nah berarti kira-kira kum yang diperlukannya itu ini teman-teman. Nah hasil dari perkalian antara persentase dengan kum yang diperlukan. Nah kayak gitu.
Terus diperlukan persyaratan khusus minimal 1 karya jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama. Terus kalau yang ini, pelaksanaan pengabdian ya, minimal syaratnya 0,50 angka kredit. Lanjut ya teman-teman. Sekarang kasus yang kedua, kalau misalkan teman-teman adalah masih S2 nih, teman-teman masih S2. Terus mau naik jabatan dari lektor, terus teman-teman masih S2 nih, ke lektor kepala. Berarti minimal kum yang diperlukan itu berapa? 400 kurangi 200, berarti teman-teman membutuhkan kum 200. Nah, untuk perhitungannya, ingat kalau lektor kepala itu komposisi pendidikan 40%, terus penelitian 40%, pengabdian 10%, kemudian penunjangnya juga 10%. Dikalikan 200. 200-nya dari mana? Dari minimal kum yang diperlukan. Kemudian, ini hasilnya ya. Berarti teman-teman sekiranya harus melaksanakan pelaksanaan pendidikan 80 kum, terus penelitian 80 kum, dan sebagainya. Terus, ada syarat khusus yaitu minimal 1 karya ilmiah di jurnal internasional sebagai penulis pertama. Sementara untuk pelaksanaan pengabdian itu masih sama ya. Kita lanjut ke kasus yang ketiga. Kalau misal nih teman-teman itu adalah asisten ahli dengan kualifikasi S2, mau naik ke lektor 200 dengan kualifikasinya S3. Minimal kum yang diperlukan itu 50. Nah, dengan teman-teman ikut program S3, dapat ijazah S3, itu teman-teman dapat kum 50. Jadi, dengan melaksanakan pendidikan atau sekolah, itu teman-teman dapat kum 50 dan bisa jadi lektor 200. Tapi syaratnya adalah minimal 1 karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama diterbitkan setelah lulus doktor S3. Seperti itu. Jadi nggak langsung naik jadi lektor. Tapi teman-teman ada salah satu persyaratan khususnya yaitu karya ilmiah setelah lulus program doktor. Oke, kita lanjut ya ke kasus berikutnya. Misal nih, teman-teman adalah asisten ahli S2. Terus naik ke lektor 300, tapi teman-teman program S3 gitu, menyelesaikan program S3. Nah, ingat kalau dari lektor 300 ke asisten ahli ke lektor 300 itu memerlukan 150 kum. Dari mana? 300 kurangi 150 ya. Nah, karena teman-teman melaksanakan pendidikan atau sekolah, teman-teman dapat tambahan angka kredit 50. Jadi nanti untuk keperluan lektor 300-nya itu nggak dikaliin 150 teman-teman, tapi dikalikan dengan 100. Karena 50-nya udah dialokasikan ke sekolah, ke pendidikan sekolah. Terus dikalikan dengan komposisi pelaksanaan pendidikan lektor 45, 35, 10, 10. Dan ini adalah kum yang harus dicapai teman-teman. Diperoleh teman-teman supaya bisa naik ke lektor 300. Tapi ada syaratnya teman-teman kalau untuk melanjutkan program S3, misalkan dari S2 ke S3. Ini ada syaratnya adalah 1 karya ilmiah jurnal nasional sebagai penulis pertama diterbitkan setelah lulus S3. Jadi kalau misalkan teman-teman ketika masih program doktor, tapi punya banyak penelitian dan publikasi ilmiah, itu nggak bisa dihitung untuk angka kredit, harus setelah lulus program doktor. Oke, untuk kasus selanjutnya. Misal nih, teman-teman adalah udah jadi lektor kepala nih, teman-teman. Nah, terus mau naik ke guru besar 850 S3. Nah, nggak ada tambahan kredit dari pendidikan ya, karena kalau lektor udah pasti harus S3, dan kalau mau naik ke guru besar juga harus S3. Berarti minimal kum yang diperlukan adalah 450. Tinggal dikurangi aja ya, 850 kurangi 400. Nah, jadi untuk perhitungannya kayak gimana? Ingat rasio untuk menjadi guru besar. Komposisi untuk menjadi guru besar, minimum keperluannya itu kan laksana pendidikan 35. Penelitian 45, pengabdian 10, 10. Dikali dengan kum yang diperlukan. Jadi dikali dengan 450. Dan berarti ini adalah jumlah yang harus dipenuhi teman-teman supaya bisa naik ke kualifikasi guru besar. Tapi ada syarat khusus yaitu minimal 1 karya ilmiah jurnal internasional bereputasi. Nah, bedanya apa sih jurnal nasional, jurnal biasa, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi? Itu nanti aku jelasin. Dan sebagai penulis utama, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, dalam kenaikan jabatan, terutama jabatan reguler, ini ada syaratnya juga menurut Permen PAN RB ya. Jadi yang pertama, untuk naik jabatan dari asisten ahli ke lektor. 1, sekurang-kurangnya telah 2 tahun dari jabatan asisten ahli. Kemudian yang kedua, memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau per bidangnya. Ketiga, memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional sebagai penulis pertama. Kemudian yang keempat, telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan Senat Perguruan Tinggi. Nah, kalau misalkan dari lektor ke lektor kepala, yang pertama, sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam jabatan lektor. Yang kedua, berpendidikan minimal magister S2. Kemudian yang ketiga, memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau per bidangnya. Yang keempat, memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi Dikti sebagai penulis pertama bagi yang berpendidikan doktor. Kemudian yang kelima, memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional sebagai penulis pertama bagi yang berpendidikan magister. Yang keenam, telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan Senat Perguruan Tinggi. Nah, kalau dari lektor kepala ke guru besar, yang pertama, sekurang-kurangnya telah 2 tahun dari jabatan lektor kepala. 2, berpendidikan doktor, wajib ya harus S3.
Kemudian yang ketiga, memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif atau per bidangnya. Keempat, memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Yang kelima, telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan berita acara persetujuan Senat Perguruan Tinggi. Yang keenam, minimal telah 3 tahun dalam gelar doktornya. Dimungkinkan kurang dari 3 tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang diperoleh setelah gelar doktornya. Nah, yang ketujuh, memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap minimal 10 tahun. Ada catatan untuk kenaikan pangkat reguler. Jadi, bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara reguler, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan yang sama, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak disyaratkan tambahan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi. Contohnya nih, misal lektor 200 kum golongan 3C menjadi lektor kepala 700 kum. Maka dosen yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap sampai golongan ruang 4C tanpa tambahan angka kredit lagi. Nah, ini syarat khusus kenaikan jabatan reguler. Jadi, untuk jabatan akademik asisten ahli, itu wajib minimal ada jurnal nasional. Kemudian untuk jurnal nasional terakreditasi itu disarankan, jurnal internasional disarankan, dan juga jurnal internasional bereputasi juga disarankan. Untuk lektor yang wajibnya juga adalah jurnal nasional. Kemudian lektor kepala dengan pendidikan magister, itu wajib ada jurnal internasional minimal. Nah, kemudian kalau misalkan lektor kepala berkualifikasi doktor, minimal ada jurnal nasional terakreditasi. Kemudian untuk profesor, wajib jurnal internasional bereputasi. Nah, kasus berikutnya teman-teman, kenaikan jabatan loncat. Jadi kalau jabatan loncat itu contohnya nih, dari asisten ahli ke lektor kepala. Misalkan asisten ahli 150, lektor kepala 400, atau ke lektor kepala 550, atau ke lektor kepala 700. Atau juga naik jabatan dari lektor 300 ke guru besar 850. Kayak gitu. Nah, nanti aku jelasin lagi. Jadi pada prinsipnya perhitungannya sama sih teman-teman. Cuman ada persyaratan khusus minimal yang harus dipenuhi. Jadi beda-beda. Nah, untuk kenaikan jabatan misalnya nih ya. Misal teman-teman itu adalah asisten ahli S2, Kumis 150, kemudian mau naik ke lektor kepala 400. Jadi nggak ke lektor dulu, langsung ke lektor kepala. Berarti minimal kum yang diperlukan adalah 250, ya kan? Nah, teman-teman, 250. Terus lihat pendidikannya, dari S2 ke S3. Berarti teman-teman punya angka kredit dari pendidikan sekolah sebesar 50. Berarti sisanya 200 ya. 200 untuk dikalikan dengan persentase lektor kepala. Lektor kepala itu kan pelaksana pendidikannya 40, terus penelitiannya 40, pengmasnya 10, terus penunjangnya 10. Tapi syarat khususnya adalah minimal 2 karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diterbitkan setelah lulus doktor S3. Lanjut ya, untuk naik jabatan, loncat jabatan lagi, dari asisten ahli 150 ke lektor kepala 550. Jadi gimana nih? Sama perhitungannya, pokoknya prinsipnya sama kayak tadi. Jadi ini asisten ahli, terus lektor kepala. Ingat, dari S2 ke S3 berarti ada kumulatif dari pendidikan sekolah. Terus dari 550 kurangi 150 itu kan 400 ya, berarti 400 kum yang harus dipenuhi. Karena teman-teman menjalankan pendidikan S3, maka ada dikurangi 50 kum, jadi 300 dikalikan dengan 350. Sementara untuk lektor kepala itu kan proporsi pendidikan 40 untuk penelitian, kemudian pengabdian 10, penunjang 10. Tapi syaratnya sama, diperlukan persyaratan khusus 2 karya ilmiah internasional bereputasi sebagai penulis pertama diterbitkan setelah lulus doktor. Bisa ya teman-teman, udah mulai paham kan cara menghitungnya? Lanjut lagi ya, ke naik jabatan. Misal teman-teman adalah lektor 300, kualifikasi pendidikan S2, ke guru besar 850, kualifikasinya S3. Kum yang diperlukannya berapa teman-teman? 550. 850 dikurangi 300 kan 550. Terus teman-teman melaksanakan pendidikan dari S2 ke S3. Berarti teman-teman dapat 50 angka kredit untuk pendidikan sekolah. Jadi sisanya tinggal 500 kum ya. Dikalikan dengan pelaksanaan pendidikan guru besar itu kan 35, terus penelitian 45, pengabdian 10, penunjang 10. Makanya aku sarankan teman-teman untuk menghafal proporsi pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, penunjang untuk masing-masing jabatan. Ada lagi nih kasus lainnya. Misal teman-teman adalah sudah menduduki jabatan lektor 300 dengan kualifikasinya S3. Beda ya dengan yang tadi. Kalau yang tadi teman-teman kualifikasinya masih S2 terus mau naik ke guru besar 850. Kalau yang sekarang pendidikannya udah S3, tapi mau naik ke guru besar 850. Nah, S3 ke S3 kan. Berarti minimal kumnya tetap sama 550, 850 kurangi 300. Nanti untuk perhitungannya di sini nggak ada pendidikan sekolah karena kan udah S3. Berarti nanti untuk keperluan guru besarnya tetap 550 kum dikalikan dengan persentase pelaksanaan pendidikan guru besar 35,
pelaksanaan penelitian 45, pengabdian 10, dan penunjang 10. Oke. Tapi ada syarat ya, ingat teman-teman harus ingat syarat-syaratnya bahwa syarat khusus minimal 4 karya ilmiah jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diterbitkan setelah lulus doktor. Jadi ini adalah tabel syarat kenaikan jabatan dosen untuk loncat jabatan. Jadi kalau misalkan teman-teman dari asisten ahli ke lektor kepala, syaratnya 1 telah 2 tahun dari jabatan asisten ahli, kemudian 2 memiliki minimal 2 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, yang ketiga memiliki angka kredit yang dipersyaratkan baik per bidang atau kumulatifnya, 4 berpendidikan doktor atau S3, kemudian yang kelima telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan Senat. Sementara itu, kalau mau dari lektor ke guru besar, minimal telah 2 tahun dari jabatan lektor, memiliki 4 karya ilmiah. Kalau tadi 2 karya ilmiah nih, kalau dari asisten ahli ke lektor. Kalau dari lektor ke guru besar itu 4 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama, kemudian memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik per bidang maupun kumulatifnya, dan kalau guru besar berpendidikan doktor itu wajib. Kemudian telah disetujui oleh Senat Perguruan Tinggi yang dibuktikan dengan berita acara pertimbangan Senat Perguruan Tinggi. Dan kemudian minimal telah 3 tahun dalam gelar doktornya. Dimungkinkan kurang dari 3 tahun bagi dosen yang memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi yang diperoleh setelah gelar doktornya dan telah memiliki pengalaman mengajar sebagai dosen tetap minimal 10 tahun. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang kenaikan jabatan pangkat dalam jabatan yang sama. Jadi kalau pangkat dalam jabatan yang sama, misal dari lektor 200 ke lektor 300, atau lektor kepala 400 ke lektor kepala 550, atau dari guru besar 850 ke guru besar 1050, jadi di dalam jabatan yang sama ya. Perhitungannya pada prinsipnya sama sih, asal teman-teman paham cara menghitungnya, pasti nggak akan susah. Nah, jadi gini lagi ya teman-teman. Misal teman-teman adalah lektor 200 pendidikan S2, ke lektor 300 pendidikan S2. Berarti minimal kumnya 100 ya. Dari mana nih 100? Pasti udah tahu dong cara ngitungnya gimana. Nah, terus sekarang karena S2 ke S2 berarti kan nggak ada kumulatif dari pendidikan ya. Berarti nanti untuk lektor tetap proporsinya yaitu pendidikan 45, penelitian 35, pengabdian 10, dan penunjang 10. Dikalikan dengan kumulatif yang diperlukan. Syaratnya adalah khusus minimal 1 karya jurnal nasional sebagai penulis pertama. Kasus yang kedua nih teman-teman. Misal teman-teman lektor kepala 400 ke lektor kepala 550. Tapi kualifikasi pendidikannya, teman-teman awalnya lektor kepala 400 itu S2. Terus jadi S3 untuk naik ke lektor kepala 550. Nah, butuh kum berapa? Berarti 150 kan ya? Karena teman-teman sudah punya dari unsur pendidikan 50, berarti nanti yang dikalikan dengan prosentasenya itu tinggal 100. Udah bisa ya cara ngitungnya? Nah, berarti ingat kalau lektor kan komposisinya 40, 40, 10, 10. Oke, kita lanjut ya. Oh ya, sebelumnya ingat syarat khususnya minimal 1 karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama. Kalau tadi itu jurnal nasional aja, sekarang jurnal nasional terakreditasi. Emang beda ya kak? Itu beda teman-teman, nanti mungkin aku jelasin di bagian tentang publikasi ilmiah ya. Oke, selanjutnya kenaikan jabatan dari lektor kepala 400 ke lektor kepala 700. Ya, berarti minimal kum yang diperlukan adalah 300. Tapi karena teman-teman kualifikasi pendidikannya masih S2, berarti nanti yang dikalikan ke presentasenya berapa? Tetap 300 kum ya. Di sini nggak sengaja aku highlight supaya teman-teman bisa melihat sendiri dan mengingat sendiri. Kebayang ya maksud aku tadi? Dan ingat bahwa untuk syaratnya adalah diperlukan persyaratan khusus minimal 1 karya di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama. Lanjut lagi ya teman-teman, dari lektor 400 kualifikasinya S3 ke lektor 550 kualifikasinya S3. Berarti minimal kumulatifnya adalah 150. Udah bisa ya ngitungnya dari mana? Berarti nanti proporsinya yang harus dikalikan itu gimana? Tetap 150 kum. Karena nggak ada tambahan, nggak dikurangi sama angka kumulatif dari pendidikan sekolah. Terus kalau lektor itu kan komposisinya 40, 40, 10, 10. Dikali dengan 150 yaitu minimal, masing-masing dikali 150 minimal kum yang harus dipenuhi. Dan syaratnya adalah minimal 1 karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama. Nah sekarang kalau misalkan dari lektor kepala 400, kualifikasi S3 ke lektor kepala 700. Berarti kan minimal kum yang diperlukan 300. Ya udah tinggal dikalikan aja persentase untuk lektor kan 40, 40, 10, 10 ya. Berarti tinggal dikalikan 300 masing-masingnya. Dan syaratnya adalah 1 karya ilmiah di jurnal nasional sebagai penulis pertama. Mudah kan ya teman-teman? Mungkin sekarang teman-teman udah terbiasa tahu cara ngitungnya. Nah sekarang kalau misalkan guru besar, sama juga teman-teman caranya. Jadi kalau misalkan dari guru besar 850 ke guru besar 1050, kum yang diperlukan kan 200. Berarti nanti tinggal si 200 ini dipakai untuk faktor pengali
dikalikan dengan komposisi persentase pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian di guru besar. Itu kan 35, 45, 10, 10 ya. Kayak gitu teman-teman. Dan ada syarat khususnya yaitu minimal 1 karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai penulis pertama. Nah ini dia syarat kenaikan pangkat jabatan yang sama. Jadi yang pertama mencapai angka kredit yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua minimal 2 tahun dari pangkat terakhir. 3. Nilai prestasi kerja minimal bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Yang keempat memiliki integritas dalam menjalankan tugas dan mendapat pertimbangan Senat Perguruan Tinggi. Yang kelima memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan sekurang-kurangnya dalam jurnal ilmiah nasional untuk jabatan lektor dan lektor kepala sebagai penulis pertama. Kemudian yang keenam memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi untuk jabatan profesor sebagai penulis pertama. Oke teman-teman, ini untuk pengangkatan profesor. Jadi kalau pengangkatan profesor itu ada ketentuan-ketentuannya teman-teman. Jadi untuk yang pertama misal bidang ilmu sebelum S3 A, pendidikan S3 A, bidang ilmu karya ilmiah setelah S3 A, bidang penugasan profesor A. A itu maksudnya apa sih? Sesuai. Jadi kalau sesuai di keterangan itu bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan. Artinya dapat disetujui untuk menjadi profesor sesuai bidang ilmunya. Sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua ini bidang ilmu sebelum S3 A bintang, pendidikan S3 A, bidang ilmu karya ilmiah setelah S3 A bintang, kemudian bidang penugasan profesor A bintang. Di keterangannya, bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan serumpun dengan pendidikan S3. Maka ini dapat disetujui untuk menjadi profesor sesuai bidang ilmu penugasan. Nah, sekarang kasus yang ketiga, misal bidang ilmu sebelum S3A, pendidikan S3A, bidang ilmu karya ilmiah setelah S3B, bidang penugasan profesor A. Nah, ini keterangannya, bidang ilmu sebelum S3, pendidikan S3, dan bidang ilmu penugasan sesuai. Tetapi karya ilmiah tidak sesuai dengan rumpun ilmu, maka ditolak untuk menjadi profesor. Lanjut kasus nomor 4. Nah, jadi kasus yang keempat itu keterangannya bidang ilmu sebelum S3 dan pendidikan S3 sesuai, tetapi tidak sesuai dengan karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan, maka akan ditolak untuk menjadi profesor. Kemudian yang kelima, bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, tetapi pendidikan S3, karya ilmiah dan bidang ilmu penugasan sesuai, maka dapat disetujui untuk menjadi profesor sesuai bidang ilmunya dengan syarat harus menambah angka kredit bidang penelitian sesuai dengan angka kredit yang tercantum dalam SK. Nah, kemudian yang keenam, bidang ilmu sebelum S3, karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan tidak sesuai dengan bidang pendidikan S3. Berarti nanti akan ditolak untuk menjadi profesor. Dan yang terakhir, yang ketujuh, jika bidang ilmu sebelum S3 tidak sesuai dengan pendidikan S3, karya ilmiah juga tidak sesuai dengan bidang ilmu penugasan usulan profesor, maka akan ditolak menjadi profesor. Terima kasih untuk yang sudah setia menonton, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di-subscribe. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang mempersiapkan untuk seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2021. Terima kasih.